Ketum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sepakat datangkan Park Ji-sang, seorang legenda raksasa klub Liga Inggris Manchester United dan Timnas Korea Selatan, untuk menjadi asisten baru pelatih Timnas Indonesia untuk mendampingi Ole Romeni agar makin gacor untuk jebol gawang Australia, Bahrain, Cina, Jepang di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi harapanku. Di sisi lain ini alasan wajib datangkannya. Tonton video sampai habis. Alhamdulillah, kabar yang melegakan hati. Tepat kemarin sore, skuad muda Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 bulan depan sudah tiba di Bali dan langsung laksanakan TC intensif demi bungkam bacot sampah media Vietnam yang remehkan Timnas Indonesia bisa juara. Sampai ada yang buat pernyataan begini. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Haha, fans Timnas Indonesia siang bolong auto ketawa ngakak melihat ini. Akhirnya sadar dan waras juga sekarang. Pengamat sepak bola Malaysia terang-terangan level negaranya sudah kayak gini dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Fans Malaysia auto menangis kejang melihat fakta ini. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Doa sebagian besar rakyat Indonesia akhirnya terkabul, tepat diberitakan tadi malam. Shin Tae-yong ungkap sebuah rahasia besar yang memperlihatkan Timnas Indonesia auto makin terbuka lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai ia katakan hal ini ke sosok Korea Selatan. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak fakta bahagianya di sini. Gila! 7 negara Asia yang tunjukkan kenaikan drastis di ranking FIFA, Timnas Indonesia jadi sorotan. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, beberapa negara Asia sukses menembus ranking FIFA yang lebih tinggi, termasuk Indonesia yang naik signifikan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan performa Timnas Asia ini? Mari kita telusuri alasan di balik lonjakan luar biasa mereka di babak kualifikasi ini. Simak baik-baik. Sumpah bikin merinding banget. Semuanya terharu, bahagia, bangga. Tepat dini hari tadi, Erick Thohir bongkar rahasia Timnas Indonesia kenapa banyak yang iri dengan perkembangan cepatnya. Timnas Indonesia kini jadi sorotan berkat peningkatan prestasi yang luar biasa. Erick Thohir pun buka suara soal adanya pihak-pihak yang merasa iri. Apa yang membuat pencapaian Timnas Indonesia begitu mengesankan? Temukan jawabannya dalam video ini. Pernyataan aneh dan mengejutkan mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini kepada media Italia. Disinyalir menyesal latih tim konyol tukang guling-guling Arab Saudi. Sampai ungkap aib besar ini di hadapan dunia kah? Fans Timnas Indonesia bisa tertawa melihat berita ini. Penasaran? Tonton video sampai tuntas. Piala AFF 2024 banding 4 pemain top Thailand absen. Apakah ini peluang emas untuk Timnas Indonesia juara? Timnas Thailand akan kehilangan beberapa pemain kunci di Piala AFF 2024. Dengan absennya 4 pemain top ini, apakah Timnas Indonesia bisa memanfaatkan peluang untuk meraih gelar juara? Simak ulasan lengkapnya dan lihat bagaimana kondisi ini mempengaruhi kekuatan Thailand. Mantap, kabar baik datang lagi. Pelatih kiper bocorkan karakter Shin Tae-yong dibandingkan dengan Klinsmann dan Park Hang-seo. Apa sebenarnya yang membuat STY unik? Kepribadian Shin Tae-yong yang selama ini penuh misteri kini terbongkar berkat bocoran dari pelatih kiper Timnas Indonesia. STY bahkan disebut-sebut memiliki kesamaan dengan 2 pelatih legendaris. Apa saja yang membuatnya begitu istimewa? Tonton video sampai selesai. Informasi bahagia untuk pendukung Timnas Indonesia. Pelatih Jepang minta maaf setelah laga melawan Timnas Indonesia. Apakah ada yang salah dengan hasil pertandingan? Setelah Timnas Indonesia melawan Jepang, Hajime Moriyasu membuat pengakuan mengejutkan dengan meminta maaf. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan tersebut yang membuat Moriyasu merasa perlu meminta maaf? Simak ulasannya.
Pelatih klub besar Belanda resmi bantu timnas Indonesia eksperimen menarik pelatih Maes Hilgers. Bek timnas Indonesia bakal tampil di posisi baru. Apa dampaknya? Pelatih Maes Hilgers membuat keputusan mengejutkan dengan merombak posisi bek timnas Indonesia. Apakah eksperimen ini akan membuahkan hasil yang luar biasa? Temukan penjelasan lengkapnya dalam video ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sepakat datangkan Park Ji-sang, seorang legenda raksasa klub Liga Inggris Manchester United dan timnas Korea Selatan, untuk menjadi asisten baru pelatih timnas Indonesia untuk mendampingi Ole Romeni agar makin gacor untuk jebol gawang Australia, Bahrain, Cina, Jepang di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi harapanku. Di sisi lain ini alasan wajib datangkannya. Tonton video sampai habis. PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, perlu mempertimbangkan untuk mendatangkan asisten pelatih baru. Dan sosok yang ideal untuk posisi ini adalah Park Ji-sang, legenda sepak bola Korea Selatan yang pernah bermain di Manchester United. Pengalaman internasional Park yang luas baik di Liga Premier Inggris maupun Liga Champions akan memberikan wawasan taktis yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Sebagai pemain serba bisa, Park menguasai berbagai aspek permainan, baik menyerang maupun bertahan, yang dapat memperkaya strategi yang diterapkan Shin Tae-yong. Selain itu, Park memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa, yang terbukti dari semangat juangnya di lapangan dan kemampuannya untuk memotivasi rekan-rekannya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kedisiplinan dan mental juara dalam tim. Koneksi Park di dunia sepak bola Eropa dan Asia juga membuka peluang bagi pemain Indonesia untuk mengembangkan karier mereka lebih lanjut, serta memperkuat relasi dengan klub-klub besar. Pengalamannya di timnas Korea Selatan termasuk tampil di Piala Dunia akan memberikan perspektif tambahan dalam menghadapi lawan-lawan berat di kompetisi internasional. Gaya pelatihan Park yang komunikatif dan kolaboratif akan membangun hubungan yang lebih baik dengan pemain. Sementara keberagaman perspektif antara Park dan Shin Tae-yong akan semakin memperkuat filosofi permainan timnas Indonesia. Dengan semua kualitas ini, Park Ji-sang bisa menjadi aset yang sangat berharga dalam pengembangan timnas Indonesia di masa depan. Apakah kalian setuju PSSI datangkan Park Ji-sang? Silakan tulis di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar yang melegakan hati. Tepat kemarin sore, skuad muda timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 bulan depan sudah tiba di Bali dan langsung laksanakan TC intensif demi bungkam bacot sampah media Vietnam yang remehkan timnas Indonesia bisa juara. Sampai ada yang buat pernyataan begini. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Dalam unggahan video terbaru di akun Instagram Timnas Indonesia, para pemain yang membela klub-klub Liga 1 terlihat baru saja tiba di Bali. Dalam rombongan tersebut terlihat juga asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto, yang turut serta. Beberapa pemain yang ada dalam daftar pemusatan latihan kali ini antara lain Cahya Supriyadi, Arkan Kaka, Arkan Fikri, Donitri Pamungkas, Made Tito, Muhammad Ferrari, dan Kadek Aral. Mereka adalah pemain-pemain timnas Indonesia yang disiapkan untuk Piala AFF 2024. Para pemain ini sudah mulai berkumpul di Bali untuk menjalani persiapan yang intens menjelang turnamen besar tersebut. TC di Bali ini direncanakan berlangsung hingga 5 Desember, setelah itu skuad asuhan Shin Tae-yong akan bertolak menuju Yangon untuk menghadapi Myanmar. Di sisi lain, ada pesan penuh harapan dari pelatih Bali United asal Brazil, Stefano Cugura, yang menyentuh hati para pemain mudanya, Tito dan Aral, yang dipanggil mengikuti TC bersama timnas Indonesia. Semoga Tito dan Aral bisa menikmati proses dan main di timnas, kata Teco dengan penuh kehangatan. Bagaimana menurut kalian tentang pemusatan latihan timnas Indonesia ini? Apakah kalian percaya dengan persiapan yang dilakukan timnas Indonesia di Bali? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Haha, fans timnas Indonesia siang bolong auto ketawa ngakak melihat ini. Akhirnya sadar dan waras juga sekarang. Pengamat sepak bola Malaysia terang-terangan level negaranya sudah kayak gini dibandingkan dengan timnas Indonesia. Fans Malaysia auto menangis kejang melihat fakta ini. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Zakaria Rahim, mantan manajer klub Selangor, menegaskan bahwa timnas Malaysia harus mengirimkan skuad terbaik mereka untuk meraih gelar juara Piala AFF 2024. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Malaysia tidak seharusnya meniru langkah PSSI yang lebih fokus mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah melihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama, mayoritas masih pemain U22. Tapi jangan tiru Indonesia. Mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia, ujar Zakaria seperti yang dikutip dari Soha. Ia menegaskan bahwa Piala AFF 2024 adalah turnamen prestisius di Asia Tenggara yang seharusnya dimainkan oleh para pemain terbaik dari setiap negara. Zakaria juga menyadari dampak dari keputusan Indonesia yang memilih tidak mengirimkan skuad utama. Menurutnya, hal tersebut tentunya memberi keuntungan bagi pesaing-pesaing Malaysia seperti Thailand atau Vietnam. Tentu ini akan berdampak pada pesaing seperti kita, Thailand atau Vietnam. Tapi kita sudah punya turnamen SEA Games untuk pemain muda, tambahnya. Lebih lanjut, Zakaria mengungkapkan tantangan yang dihadapi FAM dalam meyakinkan klub-klub untuk melepas pemain-pemain terbaik mereka, mengingat Piala AFF 2024 tidak termasuk dalam kalender FIFA. Saya tidak heran jika ada klub yang tidak melepas pemain, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memanggil bintang-bintang terbaik yang kita punya untuk Piala AFF ini, ujarnya. Zakaria percaya bahwa timnas Malaysia perlu membidik gelar juara Piala AFF, karena selain menjadi kebanggaan, hal itu juga akan meningkatkan moral pemain, pelatih, dan supporter. Dengan kekuatan yang kami miliki, saya yakin Malaysia dan Thailand akan mencapai semifinal. Kami tidak ingin hanya terpaku di semifinal seperti terakhir kali, tutup Zakaria dengan penuh keyakinan. Bagaimana pendapat kalian tentang pandangan Zakaria ini? Apakah Malaysia harus mengirimkan pemain terbaiknya atau justru memberi kesempatan pada pemain muda? Berikan komentar kalian di bawah. Doa sebagian besar rakyat Indonesia akhirnya terkabul, tepat diberitakan tadi malam. Shin Tae-yong ungkap sebuah rahasia besar yang memperlihatkan timnas Indonesia auto makin terbuka lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai ia katakan hal ini ke sosok Korea Selatan. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak fakta bahagianya di sini. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menilai bahwa skuad Garuda saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Menurutnya, pertandingan melawan Arab Saudi menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia kini berada di tahap yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Secara ranking FIFA, jarak antara Indonesia dan Arab Saudi memang cukup jauh, dengan tim lawan berada di posisi yang lebih tinggi dan lebih diunggulkan. Namun Indonesia mampu membuktikan diri dengan meraih kemenangan dramatis di kandang. Shin Tae-yong menekankan pentingnya mentalitas tim yang kini sangat berpengaruh dalam setiap pertandingan. Indonesia sudah tidak bisa dipandang remeh lagi, tegasnya. Yang lebih buruk adalah bahwa mereka adalah tim yang lebih baik dari kami, lanjut Shin Tae-yong. Misalnya sekarang adalah Saudi, mereka adalah tim yang 20 dan 3 langkah lebih tinggi dari kami. Meski begitu, Shin Tae-yong menyadari bahwa timnas Indonesia kini memiliki mentalitas yang lebih kuat. Jika ada tim yang lebih baik dari kami, anak-anak kami tidak mudah menyerah. Kami tidak akan langsung putus asa dan masuk ke dalam permainan dengan pikiran negatif, ujarnya, seperti yang dikutip dari kanal YouTube RKK Kyung-kyu Lee. STY juga menambahkan bahwa meskipun Indonesia kalah dalam 2 pertandingan terakhir, ia tetap melihat banyak hal positif yang bisa diambil dari performa tim. Konten permainan sedikit tertinggal, tapi kami bekerja dengan baik dalam situasi seperti ini. Kepercayaan diri para pemain sangat tinggi, lanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menilai bahwa Indonesia kini berada di posisi yang tepat. Kami hanya mencetak 2 gol dan jika kami mencetak lebih banyak, kami bisa mendapatkan 1 atau 2 gol lagi.
Jadi kami bisa melakukannya, sekarang kami memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dan itu terus meningkat, tutup Shin Tae-yong dengan keyakinan. Apa pendapat kalian tentang perkembangan timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong? Apakah kalian percaya dengan peningkatan yang terjadi? Tulis komentar kalian di bawah. Gila! 7 negara Asia yang tunjukkan kenaikan drastis di ranking FIFA, timnas Indonesia jadi sorotan. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, beberapa negara Asia sukses menembus ranking FIFA yang lebih tinggi, termasuk Indonesia yang naik signifikan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan performa timnas Asia ini? Mari kita telusuri alasan dibalik lonjakan luar biasa mereka di babak kualifikasi ini. Simak baik-baik. Iran menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 6 laga awal di grup A. Meski demikian, karena mayoritas lawan yang dihadapi berada di peringkat lebih rendah, Iran hanya berhasil naik 1 posisi dari peringkat 20 ke 19 dunia. Sementara itu, timnas Jepang juga mengukir hasil serupa di grup C dengan 5 kemenangan dan 1 imbang dari 6 pertandingan. Samurai Biru yang hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 4 laga sisa untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 naik 2 posisi dari peringkat 17 ke 15 dunia. Kuwait meskipun belum meraih kemenangan dalam 6 laga di grup B menunjukkan semangat juang yang tinggi. Mereka berhasil mengemas 4 poin dan naik 3 posisi dari peringkat 137 ke 134 dunia. Sementara itu, Yordania yang saat ini berada di posisi 3 grup B dengan 9 poin, naik 4 posisi dari peringkat 68 ke 64 dunia. Yordania hanya tertinggal 2 angka dari Irak di posisi 2, yang merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Uzbekistan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, naik 4 posisi dari peringkat 62 ke 58 dunia. Keberhasilan mereka mengumpulkan 13 poin dari 6 laga awal di grup A menjadi kunci naiknya peringkat mereka. Saat ini, Uzbekistan berada di posisi 2 grup A, hanya tertinggal 3 angka dari Iran yang ada di puncak klasemen. Di sisi lain, Uni Emirat Arab tampil solid dalam 6 laga awal grup A, mengumpulkan 10 poin dan berada di posisi 3. UEA hanya terpaut 3 poin dari Uzbekistan di posisi 2, yang merupakan posisi batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Performa impresif ini turut meningkatkan posisi UEA, yang naik 6 peringkat dari peringkat 69 ke 63 dunia. Namun yang paling mencuri perhatian adalah timnas Indonesia yang mencatatkan lompatan fantastis dalam ranking FIFA. Indonesia naik 9 posisi dari peringkat 134 ke 125 dunia. Lompatan ini menunjukkan betapa meningkatnya kekuatan skuad Garuda dalam kompetisi internasional. Bagaimana pendapat kalian mengenai perkembangan timnas Indonesia dan tim-tim Asia lainnya? Apakah kalian optimis Indonesia bisa terus melesat? Yuk bagikan komentar kalian. Sumpah bikin merinding banget. Semuanya terharu, bahagia, bangga. Tepat dini hari tadi, Erick Thohir bongkar rahasia timnas Indonesia kenapa banyak yang iri dengan perkembangan cepatnya. Timnas Indonesia kini jadi sorotan berkat peningkatan prestasi yang luar biasa. Erick Thohir pun buka suara soal adanya pihak-pihak yang merasa iri. Apa yang membuat pencapaian timnas Indonesia begitu mengesankan? Temukan jawabannya dalam video ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan bangga memamerkan keberhasilan yang diraih oleh timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan. Goal Post Asia. Terlalu cepat peningkatan prestasi timnas Indonesia, karena talentanya lagi bagus. Coach Shin juga punya keseriusan. Kita PSSI juga sedang bertransformasi. Hasilnya juga terlalu cepat, ujar Erick Thohir. Seperti yang dikutip dari kanal YouTube Goal Post Asia. Erick Thohir juga menyadari bahwa pencapaian timnas Indonesia ini memicu rasa iri dari banyak pihak. Dan ini juga banyak membuat iri tak hanya beberapa negara di luar, karena supporter mereka membandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, tambahnya.
Bahkan tidak hanya supporter negara lain yang merasa iri, Erik juga mengakui bahwa beberapa individu di Indonesia pun merasa tidak senang dengan keberhasilan ini. Ada juga beberapa individu di Indonesia yang tidak suka kesuksesan ini, ungkapnya. Meski demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa tekanan dan kecemburuan yang muncul tidak akan menghentikan langkah mereka. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti, justru saya bersama Coach Shin dan saya yakin Coach Shin lebih semangat lagi untuk mempercepat prestasi lainnya, ujarnya dengan optimisme. Erick Thohir juga mengungkapkan kisah menarik terkait hubungan pribadinya dengan Shin Tae-yong. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan ini memiliki nama Inggris yang sama dengan dirinya, yakni Rich, yang membuat keduanya merasa klik sejak pertama kali bertemu. Coach Shin pernah cerita, mungkin Tuhan menyatukan kita untuk membangkitkan sepak bola Indonesia dari tidur, kata Erick Thohir dengan penuh rasa percaya diri. Apa pendapat kalian tentang pencapaian timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong? Apakah kalian merasa optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia? Yuk, tulis komentar kalian. Pernyataan aneh dan mengejutkan mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini kepada media Italia. Disinyalir menyesal latih tim konyol tukang guling-guling Arab Saudi. Sampai ungkap aib besar ini di hadapan dunia kah? Fans timnas Indonesia bisa tertawa melihat berita ini. Penasaran? Tonton video sampai tuntas. Roberto Mancini akhirnya membuka suara mengenai pemecatannya dari kursi pelatih timnas Arab Saudi dan mengungkapkan beberapa penyesalan pasca keputusan tersebut. Dalam wawancara dengan media Italia, Mancini mengomentari isu yang berkembang tentang pesangon besar yang diterimanya, yang menurut laporan mencapai 20 juta euro atau sekitar 339 miliar rupiah. Namun pelatih berusia 60 tahun itu membantah adanya pesangon Firaun seperti yang disebut-sebut media Italia. Soal pesangon Firaun, media suka berfantasi, ujarnya dalam wawancara dengan Il Giornale. Mancini juga menegaskan bahwa hubungannya dengan timnas Arab Saudi berjalan baik dan selalu ada kerjasama yang luar biasa selama ia melatih. Secara pribadi, meskipun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan saya puas. Saya bekerja dengan baik dengan tim, tambahnya. Mancini merasa bahwa para pemain mengikuti arahan yang diberikannya dengan baik dan ia yakin telah memberi mereka landasan yang kuat untuk membangun masa depan yang positif. Mancini juga mengakui bahwa tawaran dengan angka yang tinggi, meskipun lebih rendah dari yang diberitakan, memang memberi tekanan tersendiri. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah alasan utama ia meninggalkan timnas Arab Saudi. Itu berdampak, tapi bukan hanya karena itu saya meninggalkan bangku cadangan tim nasional, ujarnya. Lebih lanjut, Mancini mengungkapkan penyesalan terbesar adalah keputusan untuk meninggalkan timnas Italia. Meninggalkan tim nasional Italia adalah pilihan salah yang tidak akan saya ambil lagi, tegasnya, menandakan bahwa jika diberi kesempatan, ia tidak akan membuat keputusan yang sama. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Roberto Mancini meninggalkan timnas Italia dan perjalanan karirnya di Arab Saudi? Apakah kalian setuju dengan pernyataannya? Tuliskan komentar kalian di bawah. Piala AFF 2024 banding 4 pemain top Thailand absen. Apakah ini peluang emas untuk timnas Indonesia juara? Timnas Thailand akan kehilangan beberapa pemain kunci di Piala AFF 2024. Dengan absennya 4 pemain top ini, apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan peluang untuk meraih gelar juara? Simak ulasan lengkapnya dan lihat bagaimana kondisi ini mempengaruhi kekuatan Thailand. Timnas Thailand tampaknya tidak akan menurunkan kekuatan terbaiknya pada Piala AFF 2024, mengingat beberapa pemain bintangnya absen dari skuad yang akan bertanding di kejuaraan paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Salah satu bintang besar yang dipastikan absen adalah Chanathip Songkrasin, yang dikenal dengan julukan Messi-nya Thailand. Pemain yang sudah mengoleksi 14 gol dari 68 pertandingan bersama timnas Thailand ini tidak dipanggil oleh pelatihnya. Keputusan ini tentu mengecewakan banyak penggemar karena mereka tidak akan bisa menyaksikan aksi pemain yang telah lama menjadi andalan utama di lini serang timnas Thailand. Selain Chanathip, ada pula Therathon Bunmathan yang selama ini merupakan langganan di timnas Thailand.
Pemain yang sempat menjadi kapten dan punya peran krusial ini dengan 7 gol dari 105 penampilan juga harus absen dari Piala AFF 2024. Ketiadaan Terraton akan menjadi kehilangan besar mengingat kontribusinya yang sangat penting dalam menjaga stabilitas tim. Tidak ketinggalan Terasil Dangda, salah satu penyerang legendaris timnas Thailand, juga tidak akan tampil. Striker berusia 36 tahun ini telah mencetak 64 gol dari 128 pertandingan internasional dan beberapa kali meraih gelar top scorer di ajang Piala AFF, yakni pada edisi 2008, 2012, 2016, 2020, dan 2022. Tanpa Terasil, lini serang Thailand akan kehilangan sosok yang telah menjadi tumpuan utama selama bertahun-tahun. Selain itu, Supachai Jaided, penyerang berbakat berusia 25 tahun, juga tidak dipanggil untuk kejuaraan ini. Meskipun sudah mencetak 7 gol dari 41 pertandingan bersama timnas Thailand sejak debutnya pada 2018, Supachai tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk Piala AFF 2024. Kehilangan beberapa pemain kunci ini tentu menjadi tantangan besar bagi timnas Thailand yang harus bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Piala AFF 2024. Bagaimana menurut kalian tentang absennya para bintang timnas Thailand ini? Apakah timnas Thailand tetap memiliki peluang meski tanpa pemain-pemain andalan? Yuk bagikan komentar kalian. Mantap, kabar baik datang lagi. Pelatih kiper bocorkan karakter Shin Tae-yong dibandingkan dengan Klinsmann dan Park Hang-seo. Apa sebenarnya yang membuat STY unik? Kepribadian Shin Tae-yong yang selama ini penuh misteri kini terbongkar berkat bocoran dari pelatih kiper timnas Indonesia. STY bahkan disebut-sebut memiliki kesamaan dengan dua pelatih legendaris. Apa saja yang membuatnya begitu istimewa? Tonton video sampai selesai. Berkaca dari pengalamannya, Kim Bong-soo mengungkapkan bahwa setiap pelatih, termasuk Shin Tae-yong, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pelatih lainnya. Setiap pelatih mempunyai karakter masing-masing, ujar Kim Bong-soo seperti yang dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Kim Bong-soo menilai bahwa Shin Tae-yong memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan suasana yang positif di tim, serta sangat peduli dengan pembinaan pemain muda. Untuk Coach Shin, dia hebat dalam menciptakan suasana yang baik, peduli pada pembinaan pemain muda. Dan dia juga sangat perhatian pada staf pelatih, tambahnya. Selain itu, Kim Bong-soo juga berbagi pengalaman yang ia peroleh dari pelatih-pelatih top lainnya. Dari Jurgen Klinsmann, saya belajar banyak tentang hal detail. Dari Hong Myung-bo, saya mendapat contoh pelatih yang keras dan disiplin. Lalu Park Hang-seo, menurut saya dia sosok pelatih yang baik, ungkap pelatih berusia 53 tahun itu. Menurut kalian, apa yang membedakan Shin Tae-yong dengan pelatih-pelatih lainnya? Apakah karakter pelatih sangat berpengaruh terhadap perkembangan tim? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Informasi bahagia untuk pendukung Timnas Indonesia. Pelatih Jepang minta maaf setelah laga melawan Timnas Indonesia. Apakah ada yang salah dengan hasil pertandingan? Setelah Timnas Indonesia melawan Jepang, Hajime Moriyasu membuat pengakuan mengejutkan dengan meminta maaf. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan tersebut yang membuat Moriyasu merasa perlu meminta maaf? Simak ulasannya. Menurut Moriyasu, Nagatomo berada dalam semangat yang tinggi untuk kembali bermain bersama timnas Jepang, namun keadaan membuatnya tidak beruntung. Yuto Nagatomo hanya menjadi penghangat bangku cadangan saat timnas Jepang meraih kemenangan besar 4-0 atas Garuda. Kejadian inilah yang membuat pelatih Hajime Moriyasu secara terbuka meminta maaf kepada Nagatomo, dan pernyataan itu disampaikan kepada wartawan media Jepang. Nagatomo yang saat ini berusia 38 tahun menjadi pemain tertua dalam skuad Jepang yang dibawa ke Indonesia. Saya minta maaf kepada Yuto Nagatomo, ucap Moriyasu. Dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bergabung dengan tim dan dia berlatih dengan pemikiran tersebut hingga sehari sebelum pertandingan. Moriyasu menambahkan, saya memasukkan dia ke bangku cadangan, saya sangat ingin dia menjadi bagian dari tim. Dia pun melakukan pekerjaannya dengan baik. Tentu saja saya memilih dia karena saya ingin dia menggunakan pengalamannya untuk meningkatkan kualitas tim.
Pelatih Jepang itu juga mengungkapkan bahwa Nagatomo seringkali menjadi lawan terberat Kaoru Mitoma dalam latihan. Yuto sebenarnya paling sering menghentikan Kaoru Mitoma selama latihan. Yang terbaik adalah menunjukkan apa yang bisa dia lakukan di lapangan dan di bangku cadangan, kata Moriyasu lagi. Bagaimana menurut kalian tentang permintaan maaf Moriyasu kepada Nagatomo? Apakah ini menunjukkan betapa pentingnya pengalaman dalam sebuah tim? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih klub besar Belanda resmi bantu timnas Indonesia. Eksperimen menarik pelatih Maes Hilgers. Bek timnas Indonesia bakal tampil di posisi baru. Apa dampaknya? Pelatih Maes Hilgers membuat keputusan mengejutkan dengan merombak posisi bek timnas Indonesia. Apakah eksperimen ini akan membuahkan hasil yang luar biasa? Temukan penjelasan lengkapnya dalam video ini. Pelatih FC Twente Joseph Oosting kini berada dalam dilema besar karena tak bisa memainkan bek kanan utama mereka, Bart van Rooij, yang harus absen akibat akumulasi kartu. Dengan kondisi tersebut, Oosting tengah memikirkan pengganti yang tepat untuk mengisi posisi bek kanan, namun pilihan yang tersedia sangat terbatas. Menurut laporan dari Twente Insight, Oosting dikabarkan akan merombak skema bermain timnya atau bahkan melakukan eksperimen untuk menutupi kekosongan tersebut. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah memindahkan Maes Hilgers ke posisi bek kanan. Di sisi lain, posisi bek tengah timnas Indonesia, Gustav Lagerbielke, juga disebut-sebut sebagai salah satu solusi dalam menghadapi masalah ini. Namun seperti yang dilaporkan, masih belum jelas apakah Oosting akan benar-benar merombak lini tengahnya atau memilih opsi tersebut. Menarik untuk ditunggu apakah bek berusia 23 tahun Maes Hilgers akan dimainkan di posisi bek kanan saat FC Twente bertanding melawan Union Saint-Gilloise di Liga Eropa. Apa pendapat kalian tentang eksperimen yang mungkin dilakukan Oosting? Apakah Hilgers layak untuk dipasang di posisi bek kanan? Bagikan opini kalian di kolom komentar.